Ngebedain yang baik mana yang buruk nggak bisa. Yang halal yang haram juga nggak bisa. Lu nggak diperkosa sama keadaan, tapi lu menyerahkan diri secara sukarela. Kita semua pasti sering lah yang ngerasain yang namanya bingung, saking bingungnya itu capek. Capeknya bukan capek fisik, tapi capek mental. Karena kita terus-terusan mikir, karena kita terus-terusan bikin keputusan. Entah itu masalah kerjaan, ada yang lagi nyari kerjaan, cinta, atau masa depan, dan lain-lain. Tapi intinya cuma satu. Hidup ini aslinya chaos ya. Kacau, penuh ketidakpastian. Dan di tengah kekacauan tersebut, kita sebagai manusia secara alami nyari cuma satu hal, yaitu kepastian. Dan disinilah tradisi atau dogma masuk layaknya pahlawan kesiangan. Coba lu perhatiin kalimat-kalimat ini. Udah ikutin aja, dari dulu emang begini. Nggak usah yang aneh-aneh, ini adat yang udah turun-temurun. Semua orang juga ngalamin kok. Dan jujur aja kalimat-kalimat barusan itu kedengarannya nenangin kan. Saat lu bingung mau ngelakuin sesuatu, tradisi udah ngasih tahu step by stepnya. Saat lu ragu harus bersikap gimana saat ketemu sama kondisi tertentu, dogma di situ udah nyiapin tutorialnya. Analoginya tuh gini, lu naik gunung tapi nggak perlu lagi open map. Nggak perlu lagi buka jalan. Udah ada dari dulu jalan setapaknya, dibukain sama orang-orang sebelum lu. Nggak perlu takut nyasar, tinggal jalan doang. Fungsi sebenarnya, tradisi atau dogma di level psikologis itu simple. Sebagai penghemat energi, atau energy saver. Otak lu nggak perlu lagi capek-capek buat mikir, nggak perlu lagi banyak bakar kalori untuk ngejawab 5W plus 1H. Karena jawabannya udah disediain sama pendahulu-pendahulu kita, sama nenek moyang kita. Tradisi atau dogma bikin hidup terasa stabil, predictable, dan yang paling penting ngasih rasa aman. Selama lu ngikutin pola, lu pasti aman dari konflik, aman dari tatapan aneh tetangga, aman dari resiko dilabelin pembangkang. Tapi pernah nggak lo sadar, di balik rasa nyaman tersebut, ada harga yang pelan-pelan harus kita bayar. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, saat kita ngikut tradisi atau dogma tanpa mempertanyakan ke level ontologis atau fundamental tentang hakikat tradisi tersebut, kita tuh cuma nyari cara biar nggak perlu tanggung jawab sama pilihan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bedah isi pala kita sendiri dulu. Coba jujur, berapa kali kita make tradisi atau dogma ini bukan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tapi karena lu takut ngambil keputusan, atau mungkin lu nggak tahu makna dari nilai-nilai tersebut. Dalam logika, ini namanya appeal to tradition. Dan dari perspektif psikologis, ini sebenarnya defense mechanism. Status quo bias namanya. Otak kita secara irasional lebih nyukai cara lama karena dianggap lebih aman. Dan perubahan malah dianggap sebagai ancaman atau resiko. Jadi konsepnya ngambil keputusan sendiri itu nakutin. Dan yang paling ngeri, itu beresiko, banyak blind spotnya. Contoh nih, lo kerja di kantor yang agak gaptek misalnya. Lo ngusulin digitalisasi di kantor untuk efisiensi cara kerja, dan ternyata gagal. Lo pasti yang disalahin. Dan beban menjadi salah itu berat banget buat ego manusia. Makanya tradisi hadir sebagai external authority. Kalimat sakti kayak, dari dulu kan emang begitu, adalah teknik cuci tangan yang paling elegan. Saat kita berlindung di balik kalimat itu, posisi berubah, bukan pengambil keputusan, tapi cuman pelaksana tugas. Lo nyerahin tanggung jawab berpikir lo ke orang-orang sebelum lo, yang bahkan mungkin udah nggak ada. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, lo nggak akan disalahin, karena lo cuman pengikut. Enak kan? Nggak ada beban. Dan ini perbedaan yang fundamental sama masalah yang ada di episode 1 kemarin. Kalau yang kemarin, otak lo nyempit gara-gara stres, takut dimusuhin, takut konflik. Makanya lo kena false dilemma, diperkosa sama keadaan. Tapi di episode ini otak lo nggak nyempit gara-gara stres, tapi menumpul gara-gara terlalu nyaman. Lo nggak diperkosa sama keadaan, tapi lo menyerahkan diri secara sukarela. Dan disinilah letak ilusi terbesarnya. Banyak orang ngebela tradisi atau dogma bukan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, atau bahkan nggak tahu atau nggak berani mengkritisi hal tersebut. Coba cek lagi di dalam hati, apa kita beneran menghormati dan membela tradisi masa lalu, atau cuma ketakutan untuk menghadapi masa depan sendirian? Kita memakai tradisi atau dogma sebagai tempat sembunyi, karena menjadi individu yang otonom dan mandiri itu terlalu menakutkan. Yang jadi masalahnya cuma satu, hanya karena itu telah dilakuin selama ribuan tahun, belum tentu itu benar.
Mari kita bedah lebih dalam. Jadi cacat logika yang satu ini namanya appeal to tradition. Definisinya simple, menganggap sesuatu itu benar atau baik hanya karena itu udah tua atau udah lama dilakuin. Coba pikirin, perbudakan itu tradisi yang terjadi selama ribuan tahun. Percaya kalau bumi sebagai pusat tata surya itu juga kearifan lokal yang telah terjadi selama berabad-abad. Yang jadi pertanyaannya, apakah durasi membuat hal-hal tersebut jadi benar? Ya enggak lah, durasi cuma membuktikan eksistensi, bukan validitas. Banyak tradisi yang bertahan sampai hari ini bukan karena itu solusi yang paling optimal, tetapi karena cukup untuk memberikan rasa aman di masa lalu. Dan itu dua hal yang berbeda, selamat, beda sama benar. Terus kenapa otak kita susah banget lepas dari hal ini? Mari kita lihat dari sudut pandang neuroscience, otak manusia itu dasarnya mesin prediksi. Dan musuh terbesarnya adalah ketidakpastian. Saat kita dihadapkan sama situasi dan kondisi yang baru, amigdala jadi aktif, dia waspada. Tapi saat ngelihat tradisi atau dogma, kebiasaan lama, otak kita nangkap pola yang familiar. Karena familiar berarti dia bisa diprediksi. Prediksi berarti rasa keamanan. Saat kita ngikuti tradisi, aktivitas di amigdala menurun drastis. Otak ngerasa nyaman dan aman karena dia masuk mode low energy state. Tapi ada efek sampingnya yang lumayan fatal. Ketika kita terlalu lama di mode ini, prefrontal cortex atau PFC kita, bagian otak yang tugasnya mikir kritis, ngerencanain masa depan, dan bikin keputusan sadar, jadi jarang dipakai. Dan ketika kita jarang ngelatih PFC, buat evaluasi ulang kebiasaan atau pengambilan keputusan, dia bakal melemah. Akibatnya lo kehilangan kendali untuk diri lo sendiri, lo bukan penulis cerita, tapi cuma aktor yang ngafalin naskah. Jadi kesimpulannya, tradisi yang nggak pernah diuji bukan sebuah kebenaran atau kebijaksanaan. Dan ketika lo mematuhi, patuh buta tanpa pernah mengkritisi, lo tuh ibaratnya domba yang tidak tersesat. Jadi berapa harganya? Berapa yang harus disewa untuk hidup nyaman di balik tradisi atau dogma yang nggak pernah diuji? Bayarnya nggak pakai uang, tapi diri lo sendiri. Bahaya terbesar dari appeal to tradition bukan kita jadi kuno atau kurang update, tapi lo jadi kosong. Ketika kita terbiasa menelan mentah-mentah nilai yang dikasih orang lain tanpa pernah diuji, nilai-nilai tersebut nggak akan pernah jadi milik kita. Kita cuma nyewa prinsip hidup orang lain. Dan karena bukan punya lo nggak akan bisa mempertahankannya ketika ketemu sama situasi atau kondisi yang di luar buku panduan tradisi. Nge-freeze. Hancur karena nggak punya prinsip sama nilai sendiri. Dan jujur aja, sangat-sangat menyedihkan emang ketika ngelihat sekitar kita orang-orang yang secara umur udah dewasa, secara finansial udah matang, tapi secara mental, karena terbentuk sama dogma, karena terbentuk sama tradisi, bahkan ngebedain mana yang boleh, mana yang dilarang aja nggak bisa. Ngebedain yang baik, mana yang buruk nggak bisa. Yang halal, yang haram juga nggak bisa. Karena udah terbiasa sama dogma, terbantu sama tradisi. Jadi nggak punya otonomi berpikir mandiri. Gua nggak minta lo jadi berontak atau nge-rebel terus ngancurin semua tradisi ya. Banyak kok tradisi yang udah ngebantu kita sekarang, yang ngebuat kita berterima kasih sama orang-orang terdahulu. Tapi poin dari episode ini tuh kesadaran, awareness. Jadi jangan ngelakuin sesuatu cuman karena dari dulu udah begitu. Lakuin karena udah lo pikirin, udah lo kalkulasiin, dan sadar kalau itu emang baik buat diri lo sama sekitar lo. Tradisi atau dogma yang seharusnya jadi warisan kesadaran, tapi karena tanpa evaluasi, ia berubah jadi penjara yang diwariskan. Ambil alih kendalinya, pastiin setiap langkah yang lo ambil, pastiin setiap tradisi atau dogma yang lo jalanin, lo tahu persis kapan itu pilihan, kapan itu cuma pelarian. Well, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.